kasih aja bagi dia mah. Aku udah nggak berani. Ya? Kenapa? Masa di situ Ya, terus ngomong aja, ungkapkan iya, aja. sedih aku rasanya gitu. Agus yang korban, aku dikasih orang, tapi dibuatin masalah sampai masalah itu nyebar. Saya nggak penting uang itu. Yang saya penting adalah harga diri istri saya dan harga diri orang tua saya. Oke, catat kata si Agus, uang itu nggak penting buat dia. Catat guys. Saya akan perjuangkan itu uang kamu loh, kecuali seluruh yang menyumbang minta balik. Catat lagi guys, yang barusan katanya Fahrat Abbas bakalan memperjuangkan uang itu kecuali yang nyumbang minta dibalikin. Kita semua minta dibalikin, ya nggak? Ya nggak? Balikin, balikin. Lebih baik uang itu didonasikan aja buat dia. Oke, sepakat bila seperti itu ya. Sepakat. Ada dua pilihan yang bisa dilakukan. Yang pertama, para donatur secepat mungkin, sesegera mungkin untuk menarik balik dana yang didonasikan. Lalu yang kedua adalah Mang Agus sesegera mungkin, secepat mungkin untuk mengembalikan dana yang didonasikan kepada Mang Agus. Tahu nggak apa yang dikatakan Pak Agus saat menegur Aji, karyawan yang tega menyiramnya dengan air keras? Aku punya videonya, simak baik-baik ya teman-teman. Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya di sini. Kembali kita akan berkonten reaction. Sebelum kita lanjut ke pembahasan videonya, saya doakan semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan serta dimurahkan rezekinya. Oke guys, masih membahas Mas Agus ya. Di sini semakin kesini makin beginilah ya guys ya. Oke, langsung saja untuk video yang pertama guys. Takut, kasih aja bagi dia mah. Aku udah nggak berani. Ya? Kenapa? Masa di situ Ya, terus ngomong aja, ungkapkan iya, aja. sedih aku rasanya gitu. Agus yang korban, aku dikasih orang, tapi dibuatin masalah sampai masalah itu nyebar, dibuat fitnah. Buat apa Ya. dibuat kayak gitu? Yang buat ada apa? aku sakit, semakin sakit gitu. Ya udah, Kepintaran ambil bicaranya aja gitu. untuk Jangan ngompor-ngomporin dibuat orang. kayak gitu, sakit loh Ngompor-ngomporin rasanya, orang, Agus, bikin-bikin gitu. panas, mengadu domba keluarga yang susah ini, kedua lemah. Kita keluarga orang susah. Fahrat loh. Abbas Tapi sebagai jangan kaum dibuat pembela kayak kaum gitu. lemah, Sedih aku pengacara rasanya. pembela kaum lemah, terus melakukan advokasi buat Agus. Ya, Agus tidak menjual kesedihan. Justru yayasannya lah yang diuntungkan karena kesedihan, karena empati dan simpati orang terhadap Agus. Biar jangan kira-kiranya kita itu uang adalah segala-galanya buat kita, sayang. Nggak apa-apa, nggak apa. Kalian jangan berantem. Iya. Biar aja masyarakat tahu Jangan dikira bahwa apa uang yang itu- diperjuangkan ini adalah untuk membela kamu sebagai istrinya. Jangan Betul. sampai dihina. Saya nggak rela istri Tidak saya rela. dihina, orang tua saya dihina, keluarga saya dihina. Buat apa? Uang itu udah nggak ada gunanya bagi saya. Tapi harga diri keluarga saya adalah nomor satu bagi saya. Wah, Agus sekarang ngomongnya beda guys. Beda banget dengan yang waktu di podcast Bang Densu ya. Kalian mungkin juga bisa menilai seperti apa ya cara ngomongnya Agus sekarang ini guys ya. Ketika di podcast kemarin ngomongnya lemah lembut dan sekarang ngomongnya ya kalian lihat sendiri guys. Dan untuk Bang Farhat di sini ya, itu tadi ngomong ngompor-ngomporin. Siapa yang ngompor-ngomporin? Bukannya Bang Farhat sendiri justru yang malah ngompor-ngomporin kan gitu. Dan di sini masyarakat bisa menilai sendiri kok ya, mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, kita lanjutkan. Tahu nggak apa yang dikatakan Pak Agus saat menegur Aji, karyawan yang tega menyiramnya dengan air keras? Aku punya videonya, simak baik-baik ya teman-teman. Pak, kalau kayak gitu, kalau memang nggak ikhlas dari awal Mbak bantu saya, nggak usah dibantu saya. Ternyata itu ucapannya untuk Mbak Novi teman-teman, bukan untuk Aji. Iya, Mbak Novi orang yang mau ngebantu Pak Agus untuk melakukan pengobatan supaya Pak Agus itu sembuh. Bukan untuk Aji, itu ucapannya untuk Mbak Novi. Itu posisinya lagi di kantor polisi dan ingin melaporkan Mbak Novi. Itu sikap Pak Agus kepada Mbak Novi ya. Kira-kira apa yang diucapkan Pak Agus ke Aji ya? Sampai akhirnya Aji itu tega menyiram Pak Agus pakai air keras. Teman-teman bolehlah mengira-ngira sendiri ya. Nah guys ya, kira-kira apa yang diucapkan Pak Agus ya kepada si Aji yang menyiram matanya dengan air keras ini? Ya tadi di sini disinggung sebenarnya ya. Jadi ngomong untuk Mbak Nopi aja seperti itu. Mbak Nopi yang sudah membantu untuk mengadakan penggalangan dana untuk kesembuhan ataupun
untuk operasi matanya sendiri. Malah begitu kan ngomongnya. Gimana dia ngomong dengan si Aji ya guys ya, sehingga si Ajinya itu sakit hati lalu melakukan tindakan penyiraman air keras. Kalian nilai sendirilah guys seperti apa kira-kira ya, dan bagaimana cara ngomongnya Pak Agus ini. Agus, lu sih dongo Agus ya. Lu ngelaporin Tenovi Agus. Tenovi tuh orang paling baik sama lu. Harusnya Agus ya dengerin gua. Karena kalau gue suruh ngeliat gua, lu nggak bisa maaf. Setelah emak lo, bapak lo, harusnya orang ketiga yang paling lo hargain Tenovi. Karena Tenovi membantu lo tanpa pamrih. Tenovi nggak pandang bulu, dia berjuang ngenalin lo ke Denny Sumargo biar lo dapet sumbangan. Terus kemarin lo bilang Tenovi orang jahat, Denny Sumargo orang baik. Hey, kalau tanpa Tenovi, Denny Sumargo nggak akan kenal lo. Bahkan nggak bakal nyampe lo bilang orang baik, kenal aja nggak. Itu semua berkat Tenovi. Gus, gue pikir lo orang baik, gue udah sempet kasih nama lo, balikin 200.000 gue donasi. Itu inti dari video ini, balikin 200.000 gue. Lumayan anjing beli kuota buat nonton live-nya Rasman. Gus Agus, sini loh Gus, saya kasih saran Gus Agus, biar masalah tentang donasi itu tidak semakin semrawut. Yaudah, donasi yang sudah terkumpul itu kita ulang dari awal, setel dari semula. Ya, kalau kamu ingin menggalang donasi hanya untuk kepentinganmu pribadi, hanya untuk ingin pulang ke Aceh, kembalikan dulu itu uang yang sudah terkumpul 1,5 miliar. Nah, kalau sudah semuanya dikembalikan kepada donatur-donatur yang sudah memberikan donasi untukmu berobat yang mengalami kepicekan itu toh Gus, kamu minta kembali donasi kepada seluruh rakyat plus 62 netizen terkuat di muka bumi. Iya toh, kamu minta donasi untuk kepentinganmu pribadi, bayar utang, pulang ke Aceh, dan untuk kebutuhan sehari-harimu itu ada yang donasi atau enggak. Ya, biar masalah ini cepat selesai, nggak usah sewa-sewa pengacara. Ya toh lagian cuma satu pengacara itu saja yang hanya ingin membantu dirimu, karena semua orang bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Jangan kamu seolah-olah orang yang ditolimi. Jangan ruwet kowe iki Gus, wis picek moto, picek hati, dan yo angel temen tok tutulanmu Gus. Ya, betul sekali guys ya. Sebaiknya kalau memang dia nggak butuh lagi uang donasi itu, kan dia sempat ngomong tuh, nggak butuh uang itu ya. Ya udah balikkan aja kepada donatur yang memberikan. Ya, jadi terus kelanjutannya gimana? Uang yang sudah terpakai juga sudah terpotong, gimana cara dia mengembalikannya? Ya, gimana nih guys menurut kalian nih guys? Ya, apakah kalian juga setuju jika ya, uang donasi yang memang sudah tidak dibutuhkan oleh Agus lagi, itu dia yang bilang sendiri, itu dikembalikan kepada donatur atau disumbangkan kepada panti asuhan orang yang lebih membutuhkan dari Agus mungkin ya. Gimana tanggapan kalian? Oke guys, ini yang tak kalah pentingnya ketika si Agus ini ngomong di podcastnya Bang Densu tentang penggunaan BPJS yang katanya rumah sakit tidak membolehkan penggunaan BPJS nih. Dengerin ya. Yang penting kita kepengennya tindakan secepatnya, mau berapapun kita bayar katanya gitu kan. Mau berapapun kita bayar, mau bagaimanapun tetap kita bayar, kita punya duit, kata Wawa ini sambil teriak-teriak kan. Terus dijelasin sama dokternya, maaf ibu katanya gitu, bukannya kita ini katanya gitu kan, tapi lebih baik pakai BPJS aja katanya gitu, karena lebih mudah, karena di sini tuh rumah sakit pemerintah, karena lebih banyak yang memakai BPJS. Itu kata-kata dari dokternya. Tuh guys, dengar kalian guys apa yang disampaikan oleh Pak Agus ini guys. Katanya pihak rumah sakit dokternya mengatakan lebih baik menyarankan pakai BPJS saja biar mudah. Bukannya kebalik loh Pak Agus ya. Selama ini kita berobat ke rumah sakit kan justru yang penanganannya dipercepat justru yang umum kan, itu yang bayar. Tapi ini kenapa malah apa yang disampaikan Pak Agus ini seolah-olah
itu menjelekkan ya RSCM ya, rumah sakit ya, apa enggak merusak nama baik rumah sakit tersebut ya, apa yang disampaikan oleh Pak Agus ini. Dan di sini ada klarifikasi ya dari dokter, yang mana klarifikasinya sebagai berikut, kita akan lihat di sini. Nah, ini guys, jadi di sini ada komentar, saya sebagai seorang dokter miris dengar semua pernyataan yang seolah-olah menjatuhkan RSCM. Rumah sakit mana yang menolak pasien eksekutif? Pernyataan dari keluarga terkesan menyalahkan RSCM. Bagaimana kalau Bang Densu langsung ke pihak RSCM langsung menanyakan? Karena setahu saya pasien berhak memilih apakah ingin menggunakan BPJS atau mau berobat secara eksekutif alias pasien umum. Yuk diusut saja biar tahu mana bohong, apalagi keluarganya. Tuh guys ya, langsung direspon jadi seorang dokter, mungkin dokter yang menangani Pak Agus ini mungkin ya. Gimana nih komentar kalian ya, apakah kalian juga setuju kalau Bang Densu itu menjumpai pihak RSCM menanyakan langsung apa betul yang disampaikan oleh Pak Agus itu? Lebih baik uang itu didonasikan aja buat dia. Oke, sepakat bila seperti itu ya. Sepakat. Ada dua pilihan yang bisa dilakukan. Yang pertama, para donatur secepat mungkin, sesegera mungkin untuk menarik balik dana yang didonasikan. Lalu yang kedua adalah Mang Agus sesegera mungkin, secepat mungkin untuk mengembalikan dana yang didonasikan kepada Mang Agus. Dikarenakan Mang Agus sudah tidak membutuhkan dana donasi tersebut, maka sesegera mungkin, secepat mungkin apabila dana tersebut sudah berada di rekening Yayasan Mbak Novi, untuk bisa dialihkan kepada pihak-pihak yang jauh lebih membutuhkan penanganan medis, tindakan medis, pengobatan, dan lain sebagainya. Karena rasanya ada pihak-pihak yang jauh lebih pantas dan layak menerima bantuan dari open donasi tersebut. Karena rasanya dengan apa yang disampaikan oleh Mang Agus, sepertinya memang Mang Agus sudah tidak membutuhkan dana dari para donatur. Karena dengan apa yang disampaikan Mang Agus, rasanya sudah tidak menghargai apa yang dilakukan oleh Mbak Novi, Yayasan Mbak Novi, Bang Denny Sumargo, terutama tidak menghargai para donatur yang sudah mendonasikan uangnya untuk tujuan pengobatan, tindakan medis, dan lain sebagainya untuk Mang Agus. Ya, karena rasanya Mang Agus sudah tidak membutuhkannya dan sudah tidak menghargai apa yang dilakukan pihak-pihak yang aku sampaikan tadi. Dan ini adalah salah satu contoh seseorang yang mampu memanipulasi keadaan, situasi, maupun memanipulasi orang sekitarnya. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang selalu playing victim dalam sebuah kondisi yang diciptakan oleh diri sendiri. Namun dengan keadaan dan kondisi yang terjadi, minimal kita bisa belajar banyak hal. Dan kita juga jauh lebih memahami karakter dan sifat seseorang. Bahkan kita bisa semakin mengerti dan memahami. Terkadang ada tipe orang yang memang tidak layak dan tidak pantas dibantu. Bahkan jauh lebih pantas dibiarkan. Dan itu kita bisa melihatnya dengan jelas. Tipe dan karakter seperti apa yang sebenarnya memang tidak pantas dan tidak layak dibantu dan ditolong. Dan ingat satu hal yang selalu aku berulang kali sampaikan. Uang tidak akan pernah merubah karakter seseorang. Namun uang akan semakin memperjelas karakter seseorang. Dan itu kita bisa melihatnya dengan jelas saat ini. Saya nggak penting uang itu. Yang saya penting adalah harga diri istri saya dan harga diri orang tua saya. Oke, catat kata si Agus, uang itu nggak penting buat dia. Catat guys. Saya akan perjuangan itu uang kamu loh, kecuali seluruh yang menyumbang minta balik. Catat lagi guys, yang barusan katanya Fahrat Abbas bakalan memperjuangkan uang itu kecuali yang nyumbang minta dibalikin. Kita semua minta dibalikin, ya nggak? Ya nggak? Balikin, balikin, balikin duit donasinya, balikin, 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 balikin. Gus, asal lo tahu ya, si Willy Salim mau ngalahin Mr. Beast aja dia pakai budget 1 miliar ya. Dan lu dapat donasi 1,5 miliar. Lu nggak ada bersyukur-bersyukurnya, nggak lu aja sekalian sana yang ngalahin Mr. Beast, hah?
Hah? Donasi buat lu itu bahkan udah melebihi budget Willy Salim mau ngalahin Mr. Beast. Mikir gak sih lu? Nih kita semua udah catet ya, udah record di sini ya. Katanya lu nggak butuh tuh duit ya, tuh duit nggak penting ya. Yang penting harga diri keluarga lu ya. Tapi lu pelenca-pelence, lu masih memperjuangkan itu duit. Gimana sih maunya? Terus disclaimer ya, bukan bermaksud aku menghina orang Aceh atau apa, tapi kalau kalian nonton full di sini, anehnya si Farhad Abbas ini itu keluar konteks ngomongnya. Dia bilang kalau orang Aceh itu dulunya pas di masa-masa penjajahan lah atau apapun itu dia menyumbangkan pesawat dan gini-gini. Jadi si Agus ini orang Aceh harus disayangi oleh negara, disayangi oleh sesama umat muslim dan lain sebagainya. Kayak kenapa lu tiba-tiba jadi guru IPS, guru sejarah gitu loh. Kayak ya udah, masalahnya kan masalah duit gitu loh, nggak ada urusannya sama si Agus orang Aceh atau agamanya apa, ngerti nggak sih? Dan gua berharap pengacara-pengacara di luaran sana di Indonesia yang ngelihat ini bantu Teh Novi ya. Kalau ada manusia kayak Farhad Abbas dan teman-temannya tiba-tiba bantu Agus, please kalian semua pengacara yang ada di Indonesia, buruan bantu Teh Novi. Kita netizen harus kawal kasus ini guys, ini udah kelewatan. Itu menyelamatkan Anda dari Anda potensi Anda melanggar undang-undang ini, melanggar pasal ini. Anda diselamatkan. Toh dengan uangnya ditarik menjadi atas nama yayasan, Anda kan tetap akan diobatin begitu loh. Anda jangan termakan itu dengan bujuk rayunya Farhad. Hati-hati nih, ada undang-undang yang sedang Anda kangkangin di sini. Justru ini sedang diselamatkan begitu loh. Nah, yang pertama dari social opinion, masa nggak paham sih Mas Agus ya. Kemudian dari unsur hukum nih, dari sisi hukum juga ternyata ada hukumnya. Anda harus benar-benar melek gitu loh. Baiknya mendingan Anda sekarang coba di reset ulang, diatur ulang begitu loh. Kalau perlu minta maaf tuh sama Novi Anda sekarang sebelum ini semua terlambat gitu loh. Daripada nanti pada ujungnya Anda ditinggalkan netizen, Anda juga ditinggalkan Farhad. Ya Anda akan menerima kepedihan, kegitiran ini Anda sendirian begitu loh. Ya kan? Ini loh, netizen masih membuka kesempatan kepada Anda. Netizen Indonesia itu mudah memaafkan kok gitu loh. Sekarang bahkan opini kepada Anda tuh buruk banget loh. Jadi orang-orang sekarang bahkan memberikan opini begini nih. Ya pantas aja Anda disiram. Ucapan Anda begitu menyakitkannya begitu loh. Anda itu terlalu lemes sampai begitu loh ya. Nah, ini sebaiknya Anda perbaiki nih. Siapa tuh Mas Agus sebelum ini semua terlambat. Ambil aja uang donasi itu untuk dia. Kejam dia. Ih, nyesek itu mulut kau itu. Sekarang kau bikin Teh Novi begitu. Yang sakit hati bukan Teh Novi doang, seluruh Indonesia. Gue yang gak kenal Teh Novi aja, baru cuma tahu dari tayangan YT-YT-nya beliau. Itu aja kerasa sakit hati gue, bayangin. Kata-kata itu tajam betul. Itu kekuranganmu ya Gus. Kalau kedepannya kau pengen jadi orang yang lebih baik lagi, belajar. Ya guys, itulah update terbaru untuk hari ini tentang Agus ya. Kita terus pantengin kasus ini, terus pantengin channel ini karena di sini kita akan update informasi berita terbaru dan terupdate ya seputar Agus Cahbagus. Oke, sekian informasinya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.